قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kita berjumpa kembali di majelis rutinan bulanan kajian kitab Stok KDRT yang merupakan terjemahan dan berbahasa Indonesia. Pada bulan lalu kita telah membahas masalah nafkah terhadap istri. Maka pada kali ini insyaallah taala dengan memohon rahmat, pertolongan, keberkahan dan taufik darinya, kita akan membahas poin ketiga di antara KDRT yang dilakukan oleh suami atau pria. Di halaman 51 poin ketiga dikatakan memukul istri tanpa hak atau memukulnya yang menyebabkan cedera. Memukul istri tanpa hak atau memukulnya menyebabkan cedera. Atau di Indonesia KDRT itu ya ini seperti ini doang gambarannya. Padahal tasyaddud dan sikap keras terhadap istri itu bukan hanya memukul, tetapi populernya memukul. Kita bahas insyaallah taala. Dikatakan oleh penulis hafizahullah, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan pergaulan yang baik kepada para suami terhadap para istri dan mengharuskan para suami untuk melakukan tiga hal. Satu, ihsan satu ihsan, berbuat baik. Dua, sabar. Dan tiga, muasyarah bil ma'ruf, yaitu berinteraksi dengan baik. Jadi wajib atas suami melakukan tiga hal dalam berumah tangga terhadap istrinya. Yang pertama, berbuat ihsan. Yang kedua, bersabar. Dan yang ketiga, berinteraksi dengan baik. Yang disebut istilah syar'inya yang pertama ihsan, ya. Istilah syar'i yang kedua sabar. Istilah syar'i yang ketiga muasyarah bil ma'ruf, yaitu berinteraksi dengan baik. Itu yang merupakan hak istri untuk kita tunaikan dari segi kemanusiaan, lebih-lebih dari segi hak zaujiyah, yaitu hak pernikahan, hak istri, ya. Kenapa di sini berbuat ihsan? Karena istri ini telah berkhidmat kepada suaminya. Kenapa harus bersabar? Karena selain manusia semuanya punya kekurangan, melainkan perempuan memiliki sesuatu yang bisa dikatakan bengkok, yang memerlukan pria dan orang yang qawwam untuk menasihatinya dengan baik dan dengan sabar. Melempengkan kebengkokan perempuan itu butuh
kesabaran. Dan sebaliknya juga memang mencairkan kekakuan atau kekakuan pria itu juga butuh kesabaran. Dan yang ketiga, berinteraksi dengan mereka dengan baik, yaitu bermuasyarah, istilah syar'inya. Sebenarnya tiga-tiganya ini baik laki atau perempuan wajib ya, baik suami atau istri wajib. Tetapi kita dalam konteks sekarang memberitakan tentang memukul istri tanpa hak dan memukulnya yang menyebabkan cedera. Dalilnya Allah Ta'ala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, yaitu bermuasyarahlah, yaitu bergaullah dengan istri-istri, yaitu dengan perempuan, dengan istri, maksudnya hunna di sini yaitu istri, baik satu atau lebih, secara ma'ruf, secara patut. Ini merupakan perintah Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi bukan saling menghajar satu sama lain, cuek satu sama lain, masing-masing hanya dengan pekerjaannya atau dengan hobinya, dan tidak mengindahkan eksistensi dari pasangan. Maka ini bukan muasyarah bil ma'ruf. Namun kadang-kadang memang namanya manusia melihat kekurangan di pasangannya. Terutama suami itu bisa melihat kekurangan di istrinya. Maka Allah Ta'ala memberikan solusi untuk hati para suami. Kalau ada sesuatu yang dibenci oleh suami, baik dari segi fisik ataupun dari segi karakter, ya, apalagi kalau yang dibenci itu dari segi yang bukan merupakan internal perempuan itu, melainkan eksternal dirinya, yaitu mungkin mertuanya, maksudnya orang tua dari istri tersebut yang mungkin tajam lisannya, ya, dan seterusnya. Maka Allah katakan kepada kita para suami, fa in karihtumuhunna, jika kalian tidak menyukai mereka, yaitu jika suami sudah mulai benci sama istrinya, maka ada perintah untuk bersabar. Fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Maka boleh jadi kamu itu tidak menyukai sesuatu atau membenci sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Karena kadang suami itu melihat kekurangan pada istri dari segi fisik. Ya, mungkin ketika nazar, makanya nazar itu kalau bisa jangan kekencengan tajamulnya atau berhiasnya itu jangan berlebih sehingga too beautiful, ya, terlalu cantik, tidak seperti hakikat sebenarnya. Ya, ini mau ta'aruf, mau nazar atau kondangan, sebenarnya ini yang enggak beda gitu loh. Pakai celak yang tebal, bedak 1 senti tebalnya, kemudian hal-hal lain yang mana itu tadlis namanya. Makanya haram seorang perempuan yang dikhitbah atau dinazar untuk berhias berhias dengan hiasan yang tidak serupa, tidak yang merupakan kamuflase atau yang di luar kebiasaannya, atau hiasan yang membuat wajah aslinya itu tidak begitu tampak, melainkan sangat cantik. Dan ini adalah permasalahan kebanyakan dari makhtubah, yaitu perempuan yang dilamar. Ya, hiasannya itu luar biasa, pakai celaknya itu hitam sekali, ya. Kemudian pakai lipstik yang mungkin lipstiknya lebih tebal dari bibirnya, dan kemudian pakai bedak yang masya Allah sekali kalau dia cuci muka itu langsung tampak hakikatnya. Dan hal-hal lain yang mana ini perempuan ini berhias untuk siapa sebenarnya? Ya, belum jadi suami atau dia berhias untuk dilihat oleh keluarga calon suaminya. Nah, ini tidak relevan, ya. Sehingga ketika menazar atau ta'aruf atau khitbah, melihatnya itu luar biasa cantiknya, ya, terlihat seperti angel, ya. Setelah menikah, wes angel. Jadi sama-sama tulisannya dan beda bacanya, ya. Ini tadlis, tidak boleh. Taib. Tetapi kalau memang
seorang yang dinazar berhias seadanya saja, tipis, maka ini diperbolehkan dengan landasan dari hadis Nabi SAW, yang mana seorang perempuan namanya Al-Aslamiyah, Allahu musta'an. Namanya siapa? Sebentar, ana coba melihat namanya supaya lebih jelas. Jadi ada perempuan namanya, ketika itu, jadi biar faham ya. Perempuan namanya Subayyah Al-Aslamiyah, ya, Subayyah Al-Aslamiyah, yang mana beliau radhiyallahu anha itu ketika di masa jandanya kemudian hendak dikhitbah, sudah lewat masa iddah, maka kemudian ada beberapa pria yang mengkhitbahnya. Minimal 3. Yang melamarnya ada 3. Melamar di sini bukan definisi melamar versi Indonesia. Harus bawa bingkisan banyak, seserahan, mobil beberapa dengan lampu hazard dinyalakan, enggak serepot itu dulu, zaman dulu. Itu zaman sekarang aja repot ya. Nah, 3 pria minat padanya atau lebih bahkan. Ya. Dan dalam riwayat di sini bahwa falamma ta'allat min nifasiha tajammalat lil khitab. Ketika selesai dari nifasnya, maka Subayyah ini tajammalat, yaitu bertajamul, berhias untuk pelamaran. Fadakhala 'alaiha Abu Sanabil. Ada pula di antara yang ingin melamar beliau, yaitu namanya Abu Sanabil. Namun Abu Sanabil ini agak tua ya. Ya. Falaqiha dalam riwayat Imam Ahmad, falaqiha Abu Sanabil wa qad iktahalat wa tatayyabat wa tasanna'at. Abu Sanabil itu bertemu dengannya, ya, dalam keadaan dia ini sudah bercelak, ada tatayyabat, juga ada sedikit parfum, dan berhias. Ya, walaupun Abu Sanabil kemudian mengingkari, tapi mengingkarinya Abu Sanabil ini bukan karena mengingkari tajamulnya, berhiasnya, melainkan mengingkari, lo bukannya kamu masih di masa iddah ya? Kan enggak boleh berhias seperti ini. Enggak, sudah selesai masa iddahnya. Berarti ini Subayyah ini siap untuk dipinang atau dilamar sebenarnya. Makanya memakai hal-hal seperti itu. Ini menunjukkan bolehnya orang atau perempuan yang dilamar untuk berhias tapi tidak mengaburkan dari hakikat wajah sebenarnya. Ya, taib. Misalnya ini terlalu jauh nyambungnya. Misalnya kalau engkau wahai suami tidak menyukai mereka dulu pas nazar itu cantiknya luar biasa, ternyata pas sudah nikah ya kembali ke defaultnya, ya seperti itu ya. Ketika dulu nazar, khitbah dan pesta pernikahan, dia ngeliat istrinya ini masya Allah pokoknya. Tapi ketika sudah mulai berumah tangga, masya Allah berganti dengan qadarullah ya. Nah, taib, kemudian dia tidak menyukainya. Mungkin wajahnya yang strategis ya. Jadi qadarullah seperti itu ya, khalaslah dibilang ya terima ajalah. Namun jika kamu tidak menyukai sesuatu darinya, maka coba, mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah Ta'ala menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Apa yang Allah Ta'ala berikan ini sebagai jawaban dia sebagai pasangan kita, dan ternyata dia tidak melakukan nusyuz, tidak membangkang, maka pasti ada kebaikan pada dirinya, insya Allah. Perempuan itu kalau tidak membangkang pasti masih ada kebaikan pada dirinya.
apalagi kalau taat sekali, sangat taat, itu kebaikannya luar biasa. Ya, selama perempuan itu tidak membangkang dan tidak melakukan hal yang di luar kefitrahan muslimahnya, ya, yaitu dia sholat dijaga, puasa dijaga, kemaluan dijaga dan taat pada suami, maka ini pasti banyak kebaikannya, ya. Ada beberapa suami yang sengaja melakukan kekerasan dan kekejaman untuk mengatasi dan memperbaiki kekeliruan istrinya. Ini kesalahan. Ya, beberapa suami sengaja melakukan tasyaddud, kekerasan baik lisan maupun tulisan maupun tangan atau perbuatan, dan juga kekejaman, bengis untuk mengatasi atau memperbaiki kekeliruan istrinya. Ya, baik kekeliruan dalam soal yang sebenarnya bukan esensial seperti masakan kelebihan garam, atau masalah yang memang cukup penting, ya. Ya, seperti keluar rumah tanpa izin, ya itu kesalahan, tetapi tetap tidak dengan kekerasan atau kekejaman. Bahkan menurut sebagian suami, cara kekerasan tersebut itu merupakan solusi terbaik, kata mereka, bagi sebagian mereka, dan metode paling ampuh untuk memperbaiki tingkah laku dan mendidik hati istrinya. Padahal cara-cara seperti itu tidak membuahkan hasil apapun. Pemaksaan seperti itu atau kekerasan seperti itu tidak membuahkan hasil apapun, bahkan bisa jadi hanya membuahkan dendam pada istri, dendam pada hati istrinya, dan mungkin doa-doa keburukan buat suaminya karena keterpaksaan dia untuk menelan kalimat-kalimat pahit yang buruk dari suaminya. Ketika hendak memperbaiki keadaan istri yang durhaka misalnya, istrinya memang durhaka misalnya, pada tahap awal seorang suami tidak boleh memukul dan mencederai istrinya, tidak boleh. Tahap awal dalam menasihati dan memperbaiki kondisi istri yang durhaka, tahap awalnya tidak boleh memukul. Kecuali kalau misalnya istri ini sudah menjadi kedurhakaan, itu sudah menjadi kalau misalnya suami kehabisan berbagai alternatif yang harus dilakukan untuk perbaikan tingkah istri. Segala upaya sudah dikerahkan untuk mendidik dan mengarahkan, bahkan ia telah menggenapkan segenap kemampuannya untuk meluruskan dan membina istrinya. Jadi istrinya mungkin binal sehingga tidak bisa dibina, ya, terlalu liar, lidahnya juga terlalu tajam. Adapun memperturutkan hukuman sundutan api serta segala metode yang serupa ketika memperbaiki kesalahan, hal itu lebih cenderung kepada penganiayaan dan kezaliman. Sundutan api, ya, sundutan rokok misalnya, ya, atau dengan kekerasan lainnya, ya, digampar, digaplok, digebok, ya, dan seterusnya. Ya, sekarang nggak ada permainan bola gebok, ya. Jadi kalau ada istri dilempar pakai apa gitu. Bagaimana kalau misalnya dilempar pakai kulkas misalnya? Ya, itu sebenarnya pengen mendidik atau mempercepat ke akhirat sih sebenarnya. Atau misalnya dilempar pakai, misalnya suaminya ini kecewa karena istri ini belum apa-apa udah beli kulkas misalnya. Kamu ini uang saya kamu habisin, bukan mas, ini kebutuhan mas. Langsung kemudian bukan kulkasnya yang dibawa karena gak kuat juga dia. Akhirnya kardusnya kemudian dilempar ke arah istrinya. Memang si istri gak sempat jatuh. Apakah ini termasuk kekerasan? Iya, termasuk kekerasan, ikhwan. Tanya para sahabat Nabi, bukan apa maksudnya, lihat sejarah para sahabat Nabi, ada enggak yang sampai memperlakukan istri seperti itu walaupun salah, misalnya, ya, melempar kardus kulkas. Syukur-syukur bukan kulkasnya itu kalau misal kulkasnya bisa dilempar sama dia mungkin, tapi ini mumpung nggak bisa, kardusnya aja. Tapi kardus TV dilempar ke istrinya, kira-kira itu kekerasan bukan? Kekerasan. Karena apa? Karena benda tersebut bukan sebagai benda atau alat untuk memukul yang wajar, ya. Bagaimana kalau piring dilempar ke istri?
yaitu kekerasan. Tapi nggak sebaliknya. Kalau istri melempar piring ke suami, konon nggak kekerasan, konon, ya. Tapi itu tetap durhaka. Ya, istri yang lempar piring ke suami durhaka. Jadi hal-hal ini, penganiayaan dan kezaliman merupakan penyimpangan dalam menerapkan hukum syariat dalam berkeluarga. Jadi kita sangat perlu untuk memperhatikan hukum syar'i dalam bersikap terhadap pasangan. Tapi kemudian hal-hal seperti ini termasuk mengada-ngada dalam persoalan agama. Menganggap kalau saya itu menggunakan kekerasan nanti istri saya bakal taubat. Ini antum mengada-ngada. Nggak ada syariatnya seperti itu. Dengan kekerasan terus taubat, nggak ada syariatnya seperti itu. Ini pemahaman yang keliru mengenai hukum dan mengamalkan dalil secara tidak tepat. Memang ada betul dalil untuk memukul, tetapi nanti kita akan sebutkan kriterianya. Di surat An-Nisa 34 Allah Ta'ala berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu adalah qawwamun, pemimpin bagi 'alan nisa, bagi kaum wanita. Arti lainnya suami itu pemimpinnya perempuan. Dengan sebab apa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Oleh karena itu karena sebab apa? Allah telah melebihkan sebagian dari mereka, yaitu laki-laki, atas sebagian dari yang lain, yaitu perempuan. Ada kelebihan laki-laki terhadap di atas perempuan dalam rumah tangga. Dan juga sebab kedua, bima anfaqu min amwalihim, dan dengan sebab infak mereka terhadap dengan harta-harta mereka. Maka kata Allah Azza wa Jalla mensifati perempuan-perempuan yang baik itu seperti apa sih? Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Perempuan yang baik, istri yang baik itu adalah istri yang salihat, itu adalah qanitat dan hafizatun lil ghaib. Qanitat itu apa? Perempuan-perempuan yang qanitat, taat kepada Allah, dan hafizat lil ghaib, dan memelihara diri ketika suami tidak ada. Taat kepada Allah dan memelihara diri ketika suaminya lagi kerja, dinas, safar, berkebun, mancing, ngetrek, dan seterusnya. Ya, jadi dia tetap menjaga dirinya. Bagaimana kalau misalnya istri datang ke lapangan tempat suaminya hobi main bola di sana, kemudian suaminya menggunting sepatu, istrinya menggunting sepatu suaminya. Itu ada videonya tuh. Apakah ini termasuk termasuk istri yang benar atau durhaka? Saya bilang ini termasuk istri yang durhaka. Kenapa begitu? Amar ma'ruf nahi munkar terhadap penguasa atau pemimpin dan orang yang di atas kita itu ada cara tersendiri. Tidak dengan cara alaniah dan tidak dengan cara ekstrim meluapkan di depan manusia, depan orang-orang. Maka menasihati suami, apalagi suami, kita ini suami menasihati istri aja, jangan di depan tetangga, ya, karena itu akan menjadi bincangan dan pembongkaran aib. Itu suami terhadap istri lah. Apalagi sebaliknya, istri menasihati suami ya jangan di depan orang lain, ya, cukup heart to heart, empat mata. Bicara langsung baik-baik, dengan memuliakannya sambil mijitin dia, nasihatin baik-baik gitu. Iya. Lah kalau datang ke lapangan terus tiba-tiba ngegunting sepatunya, lah ini durhaka namanya. Berarti dia sedang mengingkari dan menasihati suaminya di depan teman-teman suaminya, direkam lagi, masuk ke semua media sosial. Ini merupakan contoh istri yang durhaka. Walaupun suaminya mungkin punya salah, tapi treatment dalam nahi munkar di sini treatment yang fatal, ya. Makanya perempuan yang salihat, qanitat, hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Ya, karena sebab Allah telah memeliharanya. Pelihara pula kehormatan suami ketika sendiri, pelihara kehormatan suami. Tidak menasihati suami di
depan publik, termasuk tidak nge-tag suami untuk nasihat-nasihat terhadapnya, tidak nge-tag di Facebook, ya, atau di Twitter misalnya, ada poster dakwah, poster tentang apa ya, misalnya poster itu menyeru agar para suami jangan bersikap keras terhadap istri, misalnya poster itu ya, itu nasihat gitu, terus dalilnya ini gitu. Tiba-tiba istri ngupload itu dan kemudian di-mention itu suaminya, ya, baca nih beb gitu, dan di setting publik. Gimana kira-kira menurut antum? Kalau suami digituin ya, kalau suami yang memang cakrawalanya luas itu pasti tersinggung. Ini jangan di situ lah, kalau misalnya nggak usah bongkar-bongkar lah di depan orang. Tapi kalau suaminya juga ya nggak ngerti, nurutan dan nggak punya pikiran, biarin aja hal kayak gitu. Padahal orang-orang akan berasumsi dan berspekulasi, wah ini pasti si Panjul ini pasti keras pada istrinya. Bukti itu istrinya nasihatin dia, di tag poster tersebut. Lebih buruk lagi udah di tag kayak gitu, baca nih mas, dipahami dan diamalkan ya. Kemudian di kolom komentar istri tersebut nge-tag beberapa keluarga juga, ya, sambil berkata, ala hal balagh Allahumma syahad, ya gitu. Bukankah telah aku sampaikan, ya Allah saksikanlah aku telah sampaikan pada suamiku. Wah ini benar-benar, ini seolah-olah apa? Ini adalah bentuk kedurhakaan dan tidak menjaga kehormatan suaminya. Maka ini bukan solehah. Ini bukan solehah, walaupun dalam rangka mencegah yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyuznya, maka apa yang dilakukan? Pertama, fa'idhuhunna, berikanlah mau'idhah itu dulu, nasihat, nasihatin dulu. Kemudian step berikutnya, wahjuruhunna fil madaji', kalau nasihat nggak mempan maka pisah ranjang. Nasihat nggak mempan, pisah ranjang, nggak mempan, baru wadribuhun, pukullah mereka. Nah itu ada yang syariatnya mukul, tetapi konteksnya konteks terakhir. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau mereka ini para istri sudah mentaatimu, maka jangan kamu wahai suami cari-cari jalan untuk menyusahkan istri. Innallaha kana 'aliyan kabira. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha tinggi lagi maha besar. Dan hal yang harus diperhatikan suami, penting sekali, agar suami itu bukan cuma ngoreksi istri doang. Memperbaiki istri harus dimulai dari suami terlebih dahulu, memperbaiki dirinya sendiri. Jadi tidak hanya suami ini kerjaannya meralat terus pekerjaan istri, ya, mulai dari cuci piring kurang bersih, kemudian wastafel juga kok masih banyak banget piring di situ, kotoran ini itu, sampah ini itu, anak kok kayak gini, WC juga belum digosok lantainya, kamar mandi dan seterusnya. Genteng bocor, kemudian ada gentengnya karatan, ini kenapa ini besi ini dan seterusnya. Wah, semua rumah tangga itu dikoreksi, semua pekerjaan dalam rumah tangga. Suami hanya tinggal mengoreksi, istrinya udah capek betul-betul terbebani dengan semua pekerjaan, sementara suaminya tinggal ngopi sambil buka-buka status WhatsApp teman-temannya. Gimana suami? Ya. Memperbaiki istri dimulai dari suami terlebih dahulu. Contohnya suami ini punya contoh nggak menjadi teladan yang baik dan panutan yang layak dalam muamalah dan akhlak. Teladan yang baik, panutan yang layak dalam muamalah dan akhlak. Katanya cemburu kalau misalnya istrinya itu ngobrol sama laki-laki lain. Tapi giliran ada Gojek datang, selalu istri yang disuruh. Ya kan? Baik GoFood, GoSend, GoBox, apalagi itu. Ya.
dan seterusnya. Katanya cemburu kalau misalnya suami istrinya ngobrol bicara sama laki-laki lain, tetapi kalau ada jual beli ada apa-apa istrinya selalu suami bodoh amat, pokoknya pengen jadi gitu. Ya, nggak ada kecemburuan karena males. Ya. Teladannya adalah bahwasanya kalau bisa dia yang melakukan, dia lakukan gitu loh. Sebagai bentuk apa? Teladan. Sebagian kan kita dengarkan ada tulisan perbedaan antara bos dengan leader. Ya. Bos itu kerjanya cuman nunjuk-nunjuk tok. Baik nunjuk merintah atau nunjuk nyalahin orang. Itu bos itu namanya itu. Ya, tapi kalau leader itu dia bersama, merangkul dan dia juga ikutan dalam bekerja semampu dia. Ya, begitu. Nah, sekarang suami ini bos apa leader? Gitu loh. Dengan begitu tidak ada kesempatan bagi istri untuk mendurhakainya. Iya, laki-laki suami yang teladan bagi istrinya memberi contoh bahwa saya suami leader. Saya seorang leader dan saya bertanggung jawab dalam segala hal dan memulai dari diri saya terlebih dahulu dalam nasihat. Itu istri juga mau durhaka juga bingung gitu. Gimana ya cara durhaka sama dia? Nggak bisa. Iya, apa yang mau didurhakain? Punya suami yang dari segi ibadah taat, dari segi uang royal, dari segi kesetiaan loyal. Iya, ini udah nggak ada aib-aibnya. Maka istri insya Allah akan membaik insya Allah dan melihat figur yang sangat baik. Apabila akhlak seorang istri buruk, muamalahnya tidak baik, bahkan tidak memenuhi hak-hak suami, maka hendaklah suami itu menasihatinya, mengemukakan perkataan yang membekas pada jiwanya, terus berusaha dan bersabar untuk memperbaikinya, menggunakan berbagai cara untuk meluruskannya, memanfaatkan berbagai kesempatan untuk menyadarkannya, dan menguasai berbagai keterampilan untuk memperbaikinya. Bisa juga kalau misalnya dia berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain dengan cara quality time, ajak makan misalnya. Jangan di warteg biasa itu. Ajak makan di Ricis misalnya. Atau Hokben. Minimal masakan Padang lah ya gitu kan. Yang agak gedean gitu. Sederhana masuk gitu. Ngapain? Ngadem nah gitu kan. Nah, bismillah. Di situ dah silahkan pilih aja apa terserah kamu. Ya. Silakan. Masya Allah. Terus setelah makan ngobrol kan enak lah. Iya. Mengupas kedurhakaan istri setelah itu ya. Tapi dinasihatin yang baik lah. Orang tuh kalau udah disuplai kebaikan, insya Allah hatinya juga nunduk ya, karena gerbang negeri hatinya tuh sudah mulai terbuka. Tapi kalau misalnya suaminya udah pelit ya, nggak jelas hidupnya, kerja juga nggak jelas, suka nasihatin istri, itu istri juga mikir, lu sendiri kayak gitu. Nah itulah dia. Suami juga hendaknya bisa minta bantuan pada orang lain, baik para dai wanita misalnya. Suami ini kenal dengan ustazah fulanah gitu, yang bisa memberikan tausiah dan pelajaran, atau saudara dekat atau teman dekat. Bagi perempuan tersebut boleh minta tolong, tetapi tentu yang lebih afdal usaha dulu. Bahkan hendaknya ia membawa istrinya menghadiri berbagai ceramah dan kajian yang secara khusus membahas cara bermuamalah dengan suami. Ya bisa kayak gitu, atau bisa sebaliknya, istri yang ngajak suami ya, dibawa ke kajian ya, bawa istri ke kajian tentang fikih muamalah, tentang fikih keluarga ya, biar tahu ya apa yang harus dilakukan, bagaimana sikapnya. Jadi kan saya di sini bukan berarti saya paling terbaik, enggak. Tapi buku ini mengajarkan yang sangat baik insya Allah buat Anda dan juga kita semua. Bawa ke kajian ya, kalau istri bisa diiming-imingi, beb nanti kalau misalnya kajian, yuk ke kajian ini apa, masjid
Imam Syafi'i Sukmajaya ini, yuk. Enak di sana. Nanti habis kajian kita ke Detos, ya. Beli emas. Masya Allah. Iya, beneran mas. Iya beneran. Beli emas. Ya Allah, nggak nyangka ya mas ya. Ya nggak nyangka emang. Tapi emasnya buat saya gitu. Nah kalau diiming-imingi misalnya, diiming-imingi seperti itu, kira-kira gimana? Mau banget lah beli emas. Iya. Berapa mas emasnya mas? Ya, ya pokoknya nanti paling ini saya ada 20 juta nih. Masya Allah mas, 20 juta, 18 nya buat tabungan. Ya. Masya Allah 20 juta buat emas. Ya buat emas ya, bercanda tadi. Kira-kira gimana? Ayo kajian yuk. Kajian. Ya. Habis itu pikirannya kemana tuh istri? Detos emas pikirannya 20 juta. Mau nasihatin aja modal 20 juta, mendingan nikah lagi, ya kan? Jadi nasihatin itu nggak harus modal besar ya jemaah ya. Ada beberapa ikhwan dan akhwat mengajak suaminya atau istrinya tanpa modal. Iya, modalnya cuma naik boncengan suami istri ini. Suami ngajak istri, ayo bebe ke ini yo, ke kajian ini fikih keluarga, ayolah. Tanpa modal kecuali bensin premium pas masih ada dulu, ya. Iya. Dan alhamdulillah lebih resep. Artinya bahwasanya iming-iming itu bukan sesuatu yang fundamental dalam mendidik. Ya. Teladan itu yang paling fundamental, teladan. Nah, serta menggabungkan istrinya dengan wanita-wanita salehah yang bisa menimbulkan perbaikan. Iya, di kajian ini kan wanita-wanita salehah atau kalaupun belum lagi berusaha menjadi salehah. Jadi itu enak itu. Masya Allah, udah bisa cadang iya, tapi aku baru hijrah. Kemana Habasyah apa ke Yathrib? Nah, bukan, ini hijrah di sini maksudnya taubat. Aku meninggalkan masa laluku, gitu kan? Ya. Tadi bareng-bareng, ayo aku juga baru hijrah nih, masya Allah. Iya, akhirnya ketemu teman-teman salehah, berteman, kemudian, ya. Ntar habis itu kajian bareng lagi di mana? Enak seperti itu, jadi teman yang salehah. Tapi kalau memang bukan panitia kajian dan bukan perempuan yang bisa bergaul dengan banyak orang, maka saya sangat sarankan bagi ummahat jangan kebanyakan teman. Walaupun teman kajian, jangan kebanyakan. Artinya jangan terlalu kenal banyak dan jangan dikenal banyak kalau bisa. Kecuali kalau punya kepentingan seperti panitia atau memang orang yang penting di kajian. Kenapa? Karena banyak cerita ummahat-ummahat yang justru kebanyakan teman, apalagi temannya ini ketemu bukan wanita solehah di kajian, tapi wanita sosialita yang dikit-dikit emas 20 juta, emas 20 juta, dikit-dikit pokoknya kosmetik, dikit-dikit duit dan seterusnya. Ya, maka kalau misal di majelis ini adalah misal ummahat yang seperti itu misalnya, maka sangat disarankan untuk tidak menularkan penyakit tersebut kepada lainnya. Kenapa begitu? Karena beberapa cerita seperti itu ya. Tadi ada ummahat yang baru hijrah, baru mulai ngaji, kemudian tadinya nyari ilmu, tapi karena udah masuk ke dalam circle sosialita, suami curhat ke saya. Jadi saya yang kena curhatan suaminya. Kenapa pak? Istri Ustaz. Kenapa istri pak? Aduh, nggak tahu kok. Dulu padahal nggak kenal kajian itu zuhud. Sekarang zahad ya. Sekarang itu aduh, bener-bener kau belanja itu ya. Ternyata gara-gara apa?
teman-teman taklimnya, dan dia juga diangkat panitia, dan rata-rata panitia di situ ummahat yang mobilnya itu masya Allah Ustaz, kemudian perhiasannya itu, pulang kajian keruh terus pikiran istri saya, selalu nuntut ini itu. Memang sih suaminya, emang saya akui suaminya duitnya banyak ya, karena penghasilannya besar alhamdulillah. Tetapi yang dikeluhkan suami ini, kok ngaji bukan makin zuhud, makin tawadhu, makin taat, makin teduh dengan suaminya, tapi malah makin menuntut ini itu hanya untuk menyamakan strata dirinya dengan teman-teman satu circle-nya. Dan ini waqi' terjadi, tidak di 1-2 masjid ya. Maka umat sekalian, jadilah wanita yang memang solihah. Dan soleh itu di antara bentuk solihah adalah berusaha memperbaiki diri dari berta'alluq atau ketergantungan pada dunia. Itu, melainkan kiblatkan hati ke akhirat dengan taat pada suami. Perhiasan itu sementara. Memang perempuan adalah zinah, yaitu perhiasan, dan mereka membutuhkan perhiasan untuk memuaskan suaminya. Ya, jadi perhiasan itu bukan untuk semata-mata memuaskan dirinya dengan pujian teman-teman pengajian, melainkan memuaskan suaminya. Jangan sampai ke kajian itu dengan seabrek-abrek perhiasan, tapi pas di rumah malam hari dilucuti semua perhiasan, hilang perhiasannya, taruh langsung dicelaci. Suami bingung, sebenarnya suami kamu tuh ada di pengajian apa di sini? Bingung suaminya. Harusnya lebih ke suaminya perhiasan itu, maksudnya untuk memuaskan, menyenangkan suaminya. Ya begitu, dengan kajian bertemanlah dengan yang memang solihah, yang membuat kita itu semakin terpacu untuk solihah, menjadi solihah, bukan terpacu untuk meningkatkan privilege, privilege atau performa atau dan semisalnya, tidak. Jadi pulang dari kajian itu bukan membawa dengki dan dendam. Dengki karena ngelihat tadi ummahat lain gelangnya ada 5 di satu tangannya, ya. Dendam karena dicengin sama dia. Kamu berapa gelangnya? 1 Ya, masya Allah. Suami kamu kerja apa? Kalau ada kayak gitu kurang ajar itu. Bisa kayak gitu ngomongnya. Nah, ma'auzubillah min dzalik. Ya. Maka ummahat sekalian hati-hati, karena ada beberapa dari ummahat yang tanpa sadar, sebenarnya enggak bermaksud jahat, tapi tanpa sadar membibitkan beberapa umat lainnya supaya jadi durhaka sama suaminya dengan cara seperti itu. Jangan singkap dan perlihatkan kemesraan anti kepada suami anti, dan jangan singkap dan jangan perlihatkan loyal dan royalnya suami anti kepada anti, karena belum tentu semua teman anti itu seperti itu suaminya. Ya, hati-hati. Boleh jadi di depan kita itu umat-umat itu baik. Oh ya masya Allah ya suami anti ya, masya Allah ya mas anti ya, tapi anti nggak tahu apa yang terjadi di rumahnya setelah pulang kajian. Nggak tahu. Ini bukan karena kejadian pada istri saya, enggak, istri saya enggak kayak gitu. Istri saya ajib ya. Enggak ada kayak gitu-gitu, alhamdulillah ya. Tetapi maksudnya di sini ini cerita, ini beberapa ikhwan cerita gitu ke anak. Anak sampai kesian. Mau nyuruh dia nikah lagi tapi dia juga kayak enggak kuat. Tapi kok kayak gini kayak dia tersiksa banget dengan istrinya. Anak pengen ngomong langsung dengan istrinya, takut tersinggung juga, complicated. Ya udah kalau gitu antum serahkan aja kepada Allah. Nasihati aja antum Pak, jangan aneh nasihati. Kalau aneh nasihati berarti nanti tersinggung dia. Begitu umat sekalian. Nah, juga royalnya suami dibahas di sini. Supaya istri itu tidak membangkang lebih jauh. Ia yaitu suami juga harus menyediakan berbagai fasilitas yang bermanfaat bagi istrinya. Dalam hal ini menyediakan buku-buku yang tepat dan sesuai dengan kesenangan dan kecenderungan istrinya.
memotivasi istrinya agar mau mendengarkan berbagai acara yang membahas kehidupan rumah tangga, baik di TV, radio, atau medsos atau media informasi lainnya. Dan masih banyak lagi metode yang bisa ditempuh dalam rangka memberikan nasihat dan pelajaran kepada istrinya. Intinya kalau memang kita ini suami masih pengen bersama dengannya, maka don't give up. Jangan menyerah dalam menasihati istri dengan cara yang baik. Akan ada suatu saat insya Allah akan lunak. Tapi kalau kita udah nggak pengen sama dia dan udah nggak bisa melanjutkan, ya khalas, mau gimana lagi. Apabila istri-istri terus membangkang, kasar dan menjauh, maka baru setelah nasihat beragam pisahkan tempat tidurnya. Itu pertanyaan itu. Kalau ia menolak kembali kepada yang hak dan kebenaran setelah cara-cara tersebut dilakukan berulang kali sambil selalu memohon pertolongan dengan berdoa, ya. Nanti kalau ada pertanyaan kasih ke tim Ana aja, ya. Nanti biar dia ini kumpulin di tim Ana aja. Biar jangan antum ini kesian antum. Iya, nanti bolak-balik kayak main Galaxy bolak-balik gitu kan. Ya. Kalau ia menolak begitu, maka dilakukan berulang kali terus menolak gitu kan. Maka ayo di sini sambil terus memohon pertolongan dan berdoa pada Allah Ta'ala dengan tulus, berdoa pengharapan yang tulus kepada Allah untuk memperbaiki istri ini. Maka kalau udah terus itu nggak bisa, ya, dipisah ranjang nggak tetap aja kayak gitu, maka disinilah ia diperbolehkan untuk memukulnya. Layaknya orang sakit parah yang perlu dipaksa mendegak pil dan obat yang pahit. Jadi memukulnya itu seperti orang sakit nih, orang sakit dia harus minum pil pahit gitu loh. Artinya sebenarnya dia nggak mau memukulnya gitu loh. Dia nggak mau memukulnya. Ini baru memukul yang benar. Beda dengan memukul dendam. Ini udah pisah ranjang, tapi tetap aja kayak gini loh. Maka dipukul, mumpung nih boleh mukul nih, ya dipukul sepukul-pukulnya. Nah ini nggak boleh karena memang dari awal bukan karena ini memperbaiki, melainkan karena dendam. Tujuan memukul itu memperbaiki, bukan balas dendam atau bertindak semena-mena. Maka di sini disebutkan dalam kitab ini ada 7 syarat. Ini 7 syarat loh. Syaratnya sampai 7. Waktu itu saya pernah tuturkan mungkin 4 atau 3 syarat saja. Ini 7 syarat dibolehkannya suami memukul istri. Nah ini penting ya, istri-istri para ummahat silahkan mencatat ya. Nanti qadarullah kalau misalnya ada suami di antara suami anti misalnya, misal selama ini suka mukul, kasih tahu poin-poin ini, minta baca, bilang ke suami, saya yang suruh baca. Nih disuruh baca sama Ustaz Hasan gitu. Iya gitu ya. Ya Bu ya, kalau kayak gitu tuh enak tuh kayak gitu. Disuruh baca tuh sama Ustaz Hasan gitu. Ya. Ternyata kata suaminya, enggak, Ustaz Hasan, anak enggak berguru sama Ustaz Hasan, udah ditahzir sama Ustaz. Ya, repot kok kayak gitu. Yang penting ini ilmunya yang benar nih, ilmunya ini benar nih. Di sini disebutkan dalam kitab. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Udah siap-siap. 1. Pemukulan merupakan upaya terakhir. Ini syarat pertama nih. Jadi jangan ujuk-ujuk mukul gitu. Salah dikit mukul. Sayur lodeh rasanya asam, mukul. Sayur asam rasanya katuk, pukul lagi. Kurang garam, pukul. Ya. Pemukulan ini merupakan upaya terakhir setelah apa tadi? Setelah menasihati berulang-ulang dan pisah ranjang. Pisah ranjang, iya. Jadi kalau belum pernah sempat pisah ranjang itu nggak boleh mukul. Nggak boleh mukul, apapun kasusnya. Salah kalau misalnya apa-apa mukul duluan. Ya, itu yang pertama. Kalau kriteria pertama ini belum tertunaikan, maka jelas yang berikutnya nggak perlu lagi sebenarnya. Yang kedua, tujuannya memperbaiki. Berarti di hati juga harus diperhatikan ketika memukul.
tujuannya islah, memperbaiki, menasihati, memperbaiki istri ini. Itu tujuannya. Bukan, ini penting juga, bukan dendam atau unjuk keperkasaan. Bukan dendam atau unjuk keperkasaan. Kalau dendam karena selama ini dia ditahan-tahan pengen mukul, enggak boleh berarti mukul kayak gini, karena enggak bakal mukul ringan kalau kayak gini mah, namanya dendam. Pasti berat mukulnya, kenceng, banter. Ya. Dan bukan unjuk superpowernya dia atau keperkasaan dia, bukan. Kalau ternyata di hatinya ketika dia mukul, di hatinya tuh terbit keinginan untuk menunjukkan bahwasanya gue tuh keras, tahu nggak, gitu kan? Maka tahan, nggak boleh antum mukul. Tuh lihat, ya, ini kriterianya berat juga ini, ya. Apalagi kalau mukulnya udah sampai, sampai ada suara tuh, box ya, gitu, dengan bahasa ngumpat ini ngumpat, wah, sia. Ya, wah, dikata-katain bininya kemudian. Nyaho mana? Ya, enak. Ampun mas, ampun. Pas kayak gini ampun. Lihat nih saya colok ya ke listrik ya. Masya Allah. Ini mau membunuh atau mau apa ini orang? Nah, jadi kalau misalnya ada di hati itu kayak mumpung boleh nih gue pukul sekalian, ini jangan. Sebenarnya ini juga berlaku pada orang tua terhadap anak, ya, gitu. Tapi memang orang tua zaman dulu itu memang luar biasa kok mukul itu, ya. Sampai kok nyentil itu, kayak mutkin. Orang tua zaman dulu kok nyentil itu mutkin, tahu mutkin apa? Apa yang mutkin bahasa Indonesianya? Totalitas gitu. Sampai bibirnya itu mengerucut, ya, udah kayak Suneo. Mau tahu lo. Gitu. Dulu orang Betawi zaman dulu kayak gitu tuh. Mau tahu lo. Ya. Dijawab sama anaknya, "Mau, Bu." Udah tahu dia. Ya, sampai itu sampai merah itu. Dijewer. Ya, zaman dulu, tapi sekarang jangan. Itu tidak relevan, ya. Ya, jewer boleh sesekali, tapi jewer yang kecil gitu ya. Bukan jewer yang sampai terpelintir sampai kemudian berubah bentuk. Iya. Ada kalau nggak salah orang itu telinga kiri lebih besar daripada telinga kanannya. Ditanya kenapa, pas kecil itu subscriber ini. Iya, dijewer terus. Jadi di subscribe berlangganan. Iya, berlangganan. Masya Allah, sampai lebih gede itu. Ya. Jadi nggak bukan untuk unjuk keperkasaan. Jangan unjuk keperkasaan kepada istri dengan cara kekerasan, tapi dengan cara lain yang indah, ya, gitu. Yang 3, pemukulan harus dilakukan diam-diam. Ya, maksudnya diam-diam di sini jangan dor tiba-tiba nggak ngomong nggak apa mukul, bukan gitu. Maksudnya silent hit ini siri gitu. Jadi bukan nikah siri, tapi ada pukul siri. Ya. Apa maksudnya? Dengan tujuan tidak diketahui siapapun. Ya. Jadi jangan dipukul secara terang-terangan di depan tetangga lah. Di depan ibunya, di depan ayahnya kita pukul, ya nggak terima lah ibu ayahnya. Anak saya enak aja dipukul-pukul, ya gitu. Apalagi di depan tetangga yang nggak ada urusan. Apalagi mukulnya live streaming. Wah, mumpung banyak nonton nih, gue pukul lah. Ya, ini gimana? Dan ini demi menjaga perasaannya. Jadi haram memukul istri di depan publik, karena itu akan membekas pada diri istri ini, menghancurkan kehormatannya, dan juga akan teringat di orang-orang yang melihatnya dan menjadi bahan bincangan.
Jadi baju jangan. Anda masih teringat itu? Anda waktu itu di Kalimantan, usia Anda ketika itu ya masih lebih muda daripada sekarang. Ya. Ketika itu, ya jelas Anda belum menikah, udah lama sekitar waktu itu tahun 2005, 2006 atau di Kalimantan. Ada salah satu pengurus pesantren, ini pesantren sufi sih. Ya, istrinya itu baik banget, ramah, dua-duanya orang Jawa ya, baik, ramah, santun gitu loh. Ya, suaminya sebenarnya baik, cuman punya kekerasan sikap kaku dan keras, tapi baik orangnya, alhamdulillah. Ada kesalahan gitu, istrinya ada kesalahan, tapi kesalahannya sebenarnya kecil banget, bukan kesalahan rumah tangga, apa naruh barang salah atau gimana gitu, itu ditempeleng gitu, istri ditempeleng di depan anak waktu itu masih berusia belia ya, ditempeleng di depan anak, sampai sekarang anak masih ingat arah tempelengnya itu ke arah mana ya, ke arah barat ketika itu. Iya beneran, karena arah barat di sana, dia di sini, ditempeleng di sini ke arah barat gitu ya. Kasihan ke arah kanan, maksudnya ke kanannya dia, ditempeleng di depan anak. Itu kalau tempelengnya di depan orang-orang banyak, itu lebih banyak yang ngasihin, lebih banyak yang berbekas mungkin. Kasihan, anak ngeliatnya pun kasihan, kenapa ibu ini harus ditempeleng gitu loh. Padahal kesalahannya kecil, padahal ketika itu anak belum berumah tangga dan masih jauh dari pikiran pengen berumah tangga, tapi sudah ngerti bahwa ini nggak bener gitu loh. Maka menempeleng itu bagian dari memukul, jemaah. Tapi masih minimalis itu, karena nggak pakai alat. Ya itu juga tidak boleh di depan siapa-siapa. Ya, apakah menempeleng sama dengan menggampar? Tidak. Ya, maksudnya nampar pipi? Tidak. Nampar pipi nggak boleh. Tapi nempeleng masih boleh. Mentoyor gitu, kamu gitu. Tapi itu suami terhadap istrinya. Kalau istri terhadap suami jangan. Ya mas gimana sih ditoyor masnya ya? Di depan kasir Ricis lagi ditempeleng gitu. Malu suaminya. Kamu nih udah saya bayar ditempeleng lagi gimana? Ya. Kemudian yang keempat, udah 3 tadi. Yang pertama pemukulan merupakan upaya terakhir. Kedua tujuannya islah, memperbaiki. Memukul ini tujuannya menasihati, bukan balas dendam, bukan unjuk power, bukan. Yang ketiga diam-diam supaya nggak ketahuan siapapun. Apalagi bahkan mertua, adik ipar jangan tahu kalau misalnya kita lagi mukulin dia. Ya. Yang keempat, tidak mencederai. Pukulannya pukulan yang bersifat tidak mencederai. Ya, seperti apa? Tidak sampai kulit robek misalnya. Tidak merobek kulit. Tidak mematahkan tulang. Tidak melukai daging. Bahkan kalau bisa jangan membuat bekas dari lebam, itu jangan. Ya. Jangan membuat bekas. Pukulan yang biasa aja. Jangan membuat bengkak, lebam, ya Allah. Ya enggak boleh itu, seperti enggak boleh. Itu termasuk mencederai, membuat bengkak termasuk mencederai. Bagaimana dengan yang di lagu-lagu merah di pipi? Merah di pipi. Karena tanganmu itu. Apakah itu boleh atau enggak? Cuma merah, enggak sampai bengkak. Boleh enggak? Enggak boleh karena kan merahnya di pipi. Kan nampar enggak boleh. Nanti akan ada semua nomor 6 nanti. Ya, enggak boleh nampar merah di pipi ya. Ditampar sampai merah gitu. Kok suami lagi emosi, enggak boleh. Ya. Nanti kalau misalnya ditampar merah di pipi, kemudian orang tuanya yang lihat, loh Dek, nah kenapa? Pipi kamu kenapa kok merah? Nah jawabnya gimana? Habis dicupang? Enggak, ini kan beda. Apa merahnya? Kenapa merahnya? Tadi ada ini merah karena tadi ini keantup lebah nih gitu. Oh keantup lebah kok bentuknya tangan? Nah kan gitu kan? Nah nggak boleh. Yang kelima, tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Memukul bukan kebiasaan. Kalau bisa memukul tuh cuman spontanitas, satu udah selesai.
Ingat, memukul bagaimanapun pasti membekas pada istri insyaallah. Tetapi membekas itu beda arah. Kalau seorang suami terbiasa memukul, maka membekasnya itu membekas menjadi pasti negatif. Tapi kalau suami jarang mukul, kemudian sekali dia mukul, itu membekasnya itu lebih bagus. Karena istri ini akan terperangah gitu. Ya Allah, suami saya yang biasa lembut sekarang mukul. Mulai sadar, bisa mulai sadar. Ya, ini salah saya kayaknya ini. Udah marah banget nih suami saya, gitu ya. Jadi nggak boleh dijadikan sebagai kebiasaan, nggak boleh kebiasaan mukul, nggak boleh. 6. Menghindari pemukulan di wajah. Haram, memukul di wajah tidak boleh, haram. Nyubit itu termasuk mukul nggak? Tergantung niat. Kalau nyubit gemas terus sampai merah di pipi, ditanya sama emaknya apa? Bingung lagi kan? Bingung menjawab, itu kenapa pipimu habis dicubit suami? Kan malu juga ngomong kayak gitu, ya. Boleh nggak mencubit kayak gitu? Kalau cubit sayang nggak apa-apa, selama tidak mengubah arah kulit, ya. Kalau mencubit karena pendidikan boleh nggak? Boleh. Tetapi ya seperti memukul itu terakhir. Jangan dikit-dikit nyubit, dikit-dikit nyubit, dikit-dikit nyubit. Jangan. Ya. Tapi tentu nyubit tidak sama persis dengan memukul ya. Jadi mungkin kalau di awal-awal nyubit pun cubit kecil nggak masalah insyaallah. 7. Di sini diberikan kaifiyah tata caranya. Pemukulan cukup dengan menekan dada atau menepuk punggung atau semisalnya itu. Pemukulannya kaifiyah ya, tata caranya cukup dengan menekan dada atau menepuk punggung. Kamu nih, gitu. Atau semisalnya. Ya, itu. Gimana kan dada kan berarti? Ya kayak orang kok ribut kan gitu. Lo gitu, kayak gitu. Maaf ya pakai bahasa kadang-kadang lo gak gua ya. Karena lagi kasar nih, ceritanya lagi kasar nih. Lu apaan sih lo? Gitu, kayak gitu. Ya. Itu pun jangan pakai power yang full ya. Mental ke belakang enggak. Gitu kan? Lo main kaget tuh istri digituin. Ya, atau menepuk ini ya. Kamu ini gitu. Ada sebagian riwayat dari sebagian salaf, ada yang memukul istrinya itu barometernya dengan apa? Siwak. Dengan alat boleh, tapi dengan yang ringan yang tidak berpotensi melukai apalagi membunuh. Dengan siwak. Ya. Atau dengan pulpen yang semisal siwak dan pulpen, tapi pulpen lebih keras. Ya di ini istrinya dipukul, tapi pukul paling tangan, pundak gitu, bukan palanya diginiin, enggak. Ya pukul, ya namanya siwak, siapa yang pernah dipukul siwak cuma? Enggak ada rasa, kecil tek gitu, tapi kan cuman gerakan itu membuat istri terperangah, waduh dia udah mulai main mukul gitu, walaupun dengan siwak. Ya gitu, dengan pulpen, apapun mereknya terserah, ya. Iya. Tapi kalau bisa jangan yang boxy ya, takutnya cairannya nanti ini tumpah-tumpahan. Mikir-mikir dulu mukul, ntar pulpen yang mana nih ya, pikirin dulu. Ya, itu nggak apa-apa. Taib. Bukan dengan cara meluapkannya seperti ini udah tujuh kan tadi ya. Oke udah itu. Bukan dengan cara meluapkan pukulan seperti seekor singa buas. Memukul apa aja yang bisa dihajar oleh tangan dan kakinya. Ngamuk dia, wah kalap langsung. Karena sebenarnya pemukulan ini sendiri disyariatkan untuk mendidik, bukan menyiksa. Ya. Singkat kata, pemukulan bukanlah satu-satunya alternatif sebenarnya. Karena kehalusan, kesabaran dan kelembutan merupakan cara orang-orang muslim untuk melakukan perbaikan dan pembenahan.
Makanya Rasulullah SAW bersabda, la tadribu ima Allah, janganlah kalian memukul hamba-hamba Allah yang perempuan. Nah, di sini lihat, tidak berapa lama kemudian Umar bin Khattab menemui Rasulullah. Jadi Rasulullah larang jangan ada yang mukul istri. Maka enggak lama kemudian Umar bin Khattab menemui Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, za'irna nisa'u ala azwajihin. Para istri sekarang sudah mulai berani kepada suami mereka ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pun memberikan keringanan untuk memukul istri kalau udah terjadi nusyuz, yaitu pembangkangan, dan dengan metode yang tadi, yang pertama nasihat, kedua pisah ranjang, baru boleh pukul. Nah, akhirnya kan terjadi itu, beberapa sahabat ada yang memukul istrinya. Lalu berdatanganlah para wanita kepada keluarga Nabi SAW. Ngadu lagi, ini sebenarnya kalau tadi Umar bin Khattab ngadu tentang kelakuan sebagian dari istri, sekarang para istri ngadu tentang kelakuan sebagian suami, mengeluhkan suami-suami mereka. Melihat hal ini, Nabi SAW bersabda, keluarga Muhammad telah didatangi para istri yang mengeluhkan suami-suami mereka. Para suami yang memukul istrinya itu bukanlah orang yang paling baik di antara kalian. Di sini maksudnya adalah balance, menengah. Memukul baru boleh dengan syarat-syarat tadi, yaitu syarat-syarat tadi udah, baru itu baik. Tapi kalau misalnya dari awal suami memukul, mulai main fisik, padahal baru nasihat tahapnya, maka ini bukan termasuk orang yang paling baik, bukan termasuk orang yang bagus dalam bermuamalah. Ya, ketahuilah kata Nabi SAW dalam riwayat lain, boleh jadi salah seorang dari kalian memukul istrinya seperti memukul seorang budak perempuan. Ketahuilah, kaidah penting ini jemaah. Khairukum li ahlihi. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Orang yang paling baik di antara kita nih, ikhwan, para bapak-bapak, adalah yang paling baik terhadap istrinya. Ini kaidah dari Nabi SAW, kaidah rumah tangga dari Nabi SAW. Ya. Jadi kalau di antara kita paling buruk perangainya terhadap istrinya, berarti itu seburuk-buruk orang di antara kita, jemaah. Berapapun usianya, berapapun anaknya, berapapun usia rumah tangganya, kalau perangainya sangat buruk kepada istrinya, maka itu buruk orang itu. Tapi ingat ya, sebaik-baik suami di sini baik terhadap istrinya, bukan berarti suami itu selalu nurut pada istrinya sehingga takutan pada istrinya, enggak. Istrinya mau apa-apa dimanjain semua, dibeliin, enggak gitu. Itu enggak mendidik, ya. Ya begitu. Bagaimana barometer suami yang baik diantaranya? Nabi SAW. Jadi Muawiyah al-Qushairi radhiyallahu anhu datang menemui Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, apa yang Anda wasiatkan mengenai istri-istri kami? Maka kata Nabi SAW begini, at'imuhunna mimma ta'kulun. Pertama, berikanlah istri makan dari apa yang kamu makan. Yaitu jadi jika kamu makan, jangan makan dewekan. Bukan bareng, afwan. Salah, bukan bareng. Yaitu kalau kamu makan sesuatu, maka berikan istri makanan dengan kualitas sama-sama dengan makananmu itu. Ya, paham nggak? Jadi kalau misalnya standar antum itu beras 10 ribuan per liter, per apa sih namanya? Per apa itu? Per liter benar? 10, ya udah kasih istri juga beras segitu, jangan dipisah. Beb, kamu beras yang 8.000, aku yang 10.000. Ya, gitu. Enggak, disamain. Kemudian kalau misalnya membeli sesuatu, makanan, ya, maka sesuaikan juga istri antum mendapatkan makanan yang serupa dengan apa yang antum makan. Kalau misalnya suatu ketika antum mesan apa? Holland Bakery. Ini udah berapa merek coba disebut di kajian ini, kawan? Iya. Harusnya anak udah banyak duit sekarang. Holland Bakery misalnya. Ya kan? Antum beli Holland Bakery
2. Satu buat antum dan satu buat besok antum. Istri dikasih roti kelontong, roti yang di toko kelontong yang harganya sekarang paling 1.000-2.000. Antum mulai pikir berapa? 8.000. Bang, kata suami, kata istri antum. Ya Allah, saya kok dikasih yang kayak gini bang, gak disamain. Ya enggak lah, kan yang punya duit saya, kata suami. Allah, medita afrit pelit banget ini. Maka istrinya keluarkan dalil. Kata Nabi SAW, at'imuhunna mimma ta'kulun, kata istrinya. Wahai suami, berikanlah makan pada istri sesuai dengan apa yang kalian makan. Tuh, istri yang mantap itu. Suami kena dalil, kena mental suami habis itu. Ya bingung, waduh istri saya alim nih, tahu dalil, itu dalilnya. Maka para istri, para ummahat, kalau suaminya makan itu di atas standar anti dan anti nggak mendapatkan yang semisal, keluarkan dalil ini. Ini hak anti, iya. Mas, kok makan dewe kan? Lah ya cuman si Jito gimana? Ya beli 2 lah mas, sama aku gitu kan. Lah ya si Jito gimana? Beli lagi lah 1. Ya si Jito gimana? Ya beli lagi yang sepadan dengannya. Keluarkan dalil ini umat sekalian. Ini bukan supaya apa? Wah, ini ustadz nih ngajarin istri untuk durhaka. Justru ini menolong suami supaya enggak masuk neraka. Kata Nabi SAW, unsur akhaka zaliman aw mazluma. Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang terzalimi. Yang terzalimi kita tolong jelas. Yang zalim kita tolong gimana caranya? Cegah dia dari perbuatan zalim. Karena kalau suami makan sendiri dan kemudian istrinya malah makan tidak sesuai dengan standar suami, maka ini zalim berarti dia. Tolong suami untuk tidak berbuat zalim dengan mengingatkan akan hadis ini padanya. Ya, gitu. Kecuali kalau memang istrinya atau konteksnya konteks biasa, ya. Misalnya istri udah bikin nih ada ayam apa namanya, pernah dengar ayam filet, tapi nggak tahu filet itu kayak gimana sih. Sering makan, cuman yang mana nggak tahu karena kebanyakan ayam sekarang ya. Ayam filet, terus ada ayam geprek, terus ada ayam hokben, ya. Ada ayam-ayaman dan seterusnya, ada banyak lah pokoknya gitulah. Nah, mana yang paling bagus dari itu? Dalam satu meja tuh semua ayam ada tuh berapa ayam? Ada ayam kampung. Nah, di sini suami makan ayam hokben. Ada juga ayam hokben masih berapa nih? Istri makan ayam geprek. Taib. Ada nggak kesalahan di sini? Nggak ada. Kenapa? Karena pilihannya sama. Kalau memang istri mau hokben ambil. Tapi istri nggak mau, maunya yang geprek aja. Yang seperti ini nggak masalah. Contoh lain misalnya. Antum ke ini rumah makan yang mewah gitu ya. Apa ya, mau makan mewah itu apa? Tahu nggak Pak? Kan biasanya makanan, biasanya kita ribut itu makanan. Ya. Apa Pak? Ini mumpung siang, nanti bentar lagi makan siang ini, lapar nih udah. Ini supaya anak semakin lapar, nanti pas makan semakin nikmat rasanya. Ya. Misalnya masakan Padang yang harganya mahal, ya. Dibawa tuh suami istri sama anak. Suami makan apa namanya? Iya, nasi kakap. Masya Allah. Satu pala lagi. Dia doang tuh yang makan tuh, ya. Istri makan apa? Usus. Iya. Usus yang dalamnya tuh ada telurnya tuh, ya. Ana baru tahu tuh, ya. Hanya orang Padang yang bisa menciptakan usus dalam telur. Iya. Ya kan Pak? Coba antum beli usus di masakan Padang tuh. Dalamnya apa? Telur, Masya Allah. Biasanya kan telur nggak lewat situ. Ada telur di situ. Iya, Masya Allah. Usus telur. Ya. Berapa harganya? Domplang. Yang suami 150.000 bayarnya, biaya makannya, istri cuman 40.000. Kan jauh tuh. Masuk nggak ke dalam ini? Tidak. Kenapa? Karena ya itu pilihan istri. Iya.
Di rice cooker, dah nasi gitu kan, nasi, dah. Suami nyuruh, "Dek, tolong dong ambilin makan buat saya." Diambil makan, nasinya, lauknya, alhamdulillah, nasinya bagus, enak, empuk, enak gitu. Istrinya makan bagian kerak, bagian yang yang nempel-nempel terus yang keras-keras tuh. "Beb, kamu kok makan itu sih?" "Ya enggak, ini emang aku pengen zuhud aja, mengingat masa lalu." "Apakah berdosa suami?" "Enggak berdosa." "Ya emang lu maunya gitu, ya udah." Ya itu nggak apa-apa. Ini nggak masuk dalam hadis ya, nggak masuk dalam hadis. Waksuhunna mimma taktasun, dan berikan mereka pakaian sesuai dengan standar kalian punya pakaian. Kalau misalnya punya baju batik, ya, misalnya batik tulis, ya, bukan batik printing kayak gini, batik tulis, yang bahannya aja beli kainnya doang belum dijahit 800.000, ada yang 1 juta gitu. Taib. Istri, ya kasih dengan pakaian yang serupa harganya. Iya, beneran. Iya. Coba tebak batikana berapa harganya coba? Anggaplah batikana harga 200. Ya udah, istri kasih segitu, yang segitu. Maksudnya standar pakaiannya segitu. Nah, walaupun yang terjadi sebaliknya. Suami 50.000, kurta 50.000-an. Iya. Itu yang 3 kali nyuci itu udah beda warnanya itu. Ya, tapi istrinya, "Wah, pokoknya mau produk inilah mas gitu. Ini di Shopee lagi diskonnya aja 500.000. Tapi nggak apa-apa lah untuk nyenengin. Ini nggak apa-apa kok, ini nggak apa-apa. Yang penting istri itu jangan di bawah standar suami dari segi pakaian, makanan, dan juga yang ketiga, la tadribuhunna. Jangan kalian pukul mereka. Wala tuqabbihuhunna, dan jangan kalian jelekkan mereka, apalagi fisiknya. Ya. Ya, dalam redaksi lain, wala tuqabbih al-wajh, jangan jelekkan wajahnya. Kecuali kalau mengabarkan ada mungkin kesalahan make up atau ada jerawat, mengabarkan saja, bukan menjelekkan. "Beb, itu ada jerawat tuh beb di hidung." "Oh iya mas, nggak tahu nih." Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau jelekin, menyerupakannya dengan binatang, ya, "Kamu kok kayak kudanil, makin lama makin kayak kudanil ya," gitu kan. "Ya Allah mas," kata istrinya, "kesian kudanil disamain sama saya." Nah, biar sekalian dah mas, gitu kan. Enggak, jangan. Apalagi perempuan itu butuh pujian, bukan menginginkan adanya penyerupaan dengan perempuan, dengan binatang. Abu Jaham saja. Jadi ada suatu riwayat, ada Fatimah binti Qais, ini pasti pernah dengar riwayatnya, mendatangi Rasulullah SAW untuk meminta pendapat beliau siapa yang layak dinikahi, dia nikah padanya. Ya, karena Fatimah binti Qais ini telah ditalak oleh Abu Amr bin Al-Ahwas. Saat itu ada beberapa yang mengkhidbah dan melamar Fatimah binti Qais, 2 orang minimal. Di zaman Nabi itu seperti itu jemaah sekalian. Habis talak masa iddah selesai, ayo cepat nikah. Enggak kayak sekarang, habis talak masa iddah selesai, hati-hati janda, awas ada janda. Jangan, janda cerai ya. Jangan sama janda cerai. Kalau sama janda cerai, nanti kamu bakal ini dibanding-bandingin lah di gini. Ntar dia membangkang. Jangan sama janda yang gugat cerai, ntar dia bisa gugat cerai kamu. Jangan sama janda yang meninggal, nanti dia teringat sama almarhum terus dibanding-bandingin sama kamu. Jangan sama perawan, dia manja. Terus gua nikah sama siapa, bro? Ya, ama ini nggak boleh, itu nggak boleh, gitu kan? Ya. Zaman sekarang itu wanti-wantinya tuh kebangetan, sampai akhirnya nggak jadi-jadi. Ya, dulu itu para sahabat, ayo nikah, bersaing. Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Nabi mulia, Abu Jaham, sahabat Nabi yang mulia, itu melamar zaman ketika itu, yaitu menyatakan keinginannya untuk menikah dengan Fatimah binti Qais. Dulu kayak gitu. Maka sejatinya kalau bapak-bapak nih, ya, ada umahat atau janda atau perawan misalnya ngomong sama dia, "Ukhti, ana pengen menikahi anti," itu sudah merupakan lamaran. Ditolak atau enggak urusan nanti, ngomong aja dulu, "Ana pengen sama anti, ayo nikah ya mana?" Iya.
itu sudah merupakan khitbah secara syar'i. Ya. Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jaham mengajukan pinangan terhadap Fatimah binti Qais. Rasulullah kemudian berkata di sini tentang Fatimah, disebutkan oleh Rasulullah aib dari Muawiyah dan juga Abu Jaham. Ini boleh, bukan dalam rangka ghibah, ini bukan ghibah, karena kepentingan Fatimah untuk mengetahui, dikhawatirkan nanti salah pilih. Kata Rasulullah, amma Abu Jaham fala yad'u 'asahu 'an 'atiqih. Adapun Abu Jaham itu ia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Sebagian menafsirkan artinya Abu Jaham itu suka mukul. Muawiyah fasu'luk la malalah. Muawiyah cekak, bokeh, nggak punya duit, miskin Muawiyah itu. Ini bukan ngejek, memang kenyataan gitu. Karena dua hal ini dalam pernikahan penting. Satu, Abu Jaham dianggap, maksud tafsirannya adalah suka mukul. Muawiyah miskin, maka direkomendasikanlah oleh Rasulullah Usamah bin Zaid. Ya. Taib, kemudian pelajarannya adalah boleh kita tidak merekomendasikan seorang ikhwan pada seorang akhwat. Ukhti, jangan sama itu. Ana faham dia dulu bermasalah rumah tangganya gara-gara KDRT. Boleh, selama benar yang antum ngomongin gitu. Boleh. Bahkan bisa jadi menjadi kewajiban untuk memberitakannya, dikhawatirkan madarat yang lebih besar. Oh gitu ya akhi. Makasih ya akhi ya. Ya alhamdulillah. Gimana kalau sama ana aja? Ya, mulai kan ya. Atau bilang anti mau sama akh itu, dia miskin tahu, itu boleh, beneran boleh. Ya. Tapi dalam rangka menasihati supaya apa ya? Mewanti-wanti apa? Ini miskin, nanti takutnya kamu nggak kena nafkah gitu takutnya. Bukan karena ngejek, ya, bukan karena ngejek. Begitu ikhwan. Jadi boleh seperti itu. Ya. Tapi kalau hal-hal yang tidak ada kaitan dengan esensi pernikahan, ini kan kaitannya ada KDRT dan harta. Kalau nggak ada kaitannya, misalnya, hati-hati loh sama fulan, kamu jangan mau sama fulan. Kenapa? Dia kalau di sekolah ranking terakhir terus, itu nggak ada urusan dengan pernikahan. Maka itu malah justru jadi ribah itu jadinya, jadi ribah, ya, gitu, ya. Atau masa lalu yang dulu sudah ditaubatkan yang tidak ada efek insya Allah ke pernikahan. Ya, masa lalu ditaubatkan misalnya. Kamu jangan sama dia, jangan. Dulu saya kenal dia waktu di pesantren, dia itu kalau ngambil bakwan antara bayar dengan ngomong itu beda. Ngambilnya beda. Ngambil 5 bayar cuma 2. Beneran. Jangan ini anak jujur ngomong sama anti nih supaya anti tahu dia tuh dulu koruptor. Walaupun udah taubat sih. Nah, enggak boleh. Malah ini ngebongkar aib, ya, nggak ada kaitannya juga dengan kemudian hari di pernikahan. Ya seperti itu ya jemaah sekalian. Ini menunjukkan juga di hadis ini bahwasanya memukul itu dilarang pada asalnya. Baik, kita udah mau selesai. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ada pertanyaan di sini? Jika ada pertanyaan segera, jika tidak ada ini satu aja berarti. Jangan diperbanyak, ya. Kalau nggak ada jangan diada-adain. Jangan diperbanyak ya. Anda mau pulang juga. Bismillah, tetangga saya ibu-ibu sudah cerai karena nggak sanggup suaminya hobi porno. Hobi porno itu ada berapa macam? Ada hobi nonton dan ada hobi menjadi artis porno. Ini hobi porno hobi apa dulu nih? Ya, dari SMP sampai sekarang. Wih, masya Allah. Suaminya hobi porno dari SMP sampai sekarang. Bagaimana ibu ini tahu suaminya hobi porno dari SMP, ya? Atau dia cerita mungkin. Dan dia juga pernah selingkuh dan beberapa kali nikah siri. Dia pun sibuk sendiri, tidak dekat dengan anak. Mulai ini, saya itu udah selesai kajian 1 bulan, ya. Terakhir kajian sebulan lalu di sini, ya. Waktu itu pertanyaan parah-parah juga itu.
Itu udah habis itu sesi dari 1 bulan itu sampai sekarang anak hidup tenang. Ini mulai nih ada lagi kisah-kisah aneh ini, ya. Ini suaminya ini menjamak banyak keburukan ini, masya Allah. Mantan suaminya. Pertanyaannya, apakah ibu itu durhaka sama suaminya? Ya enggak lah, ini ya udah keterlaluan. Dia gugat cerai pun enggak masalah, bahkan mungkin itu bermaslahat buat dia. Karena permintaan ibu itu cerai, akhirnya suaminya menerima dan berdua sepakat enggak apa-apa, lebih bagus. Kasihan dia. Karena hak-hak dia banyak dirampas. Ya begitu. Ya, mulai. Ya, ini enggak tahu nih habis ini apaan lagi, wallahu a'lam. Dah. Mohon pencerahan Ustaz. Ya, jika pasangan kita sakit sehingga menu makannya tidak boleh sembarangan. Bagaimana sebaiknya pihak yang sehat? Apakah makan diam-diam di luar rumah supaya yang sakit tidak iri? Gimana ya? Ngapain juga, ente udah sakit, nggak usah iri. Iya, ya udahlah, itu takdir Anda gitu. Cuman mungkin kadang ada ya, mungkin karena nih misalnya pantangan makan kolesterol, ya, ternyata sekeluarga hobi makan jeroan. Ya bapaknya suka tergoda kalau ada makan jeroan, tergoda, maka ini nggak boleh di depannya kalau gitu. Iya benar. Ya benar, kalau ini benar sahih. Jadi khawatirnya pihak yang sakit ini kepincut pengen makan makanan yang membuat dia sakit, tambah sakit. Maka sebaiknya makan di sisi lain yang tidak kelihatan oleh pihak yang sakit. Ya, ini benar sahih. Ahsanta. Ya. Oke, bagus pertanyaan, masya Allah. Ini kayak ummahat nih, ini kayak harus mulai tarik napas. Mudah-mudahan insya Allah nggak sepanjang kayak kemarin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, bagaimana kedudukan saya sebagai seorang wanita yang sudah ditinggal wafat suaminya terhadap ortu dan ipar suami? Yaitu mungkin ipar di sini kakak atau adiknya suami ya. Karena saya bingung, karena dari pihak keluarga suami selalu ikut campur untuk meminta saya untuk tetap mengikuti keinginan keluarga mereka. Gini, kalau misal udah wafat suaminya, maka tidak ada yang ditaati dari keluarga suaminya. Mertua memang udah bukan mahram, tapi itu sudah urusan dia nafsi-nafsi. Anti itu kembali ke pangkuan keluarga anti. Saya tidak nyaman karena tidak memperhatikan syariat. Apakah meminta mana ya? Nggak ada titik ini. Ini satu kalimat ini semuanya nih. Mana ya? Dari mana ini? Wakafnya mana tadi? Ibtida'nya mana? Bentar dulu. Karena saya bingung karena dari pihak keluarga suami selalu ikut campur untuk meminta saya untuk mengikuti keinginan keluarga mereka yang saya tidak nyaman karena tidak memperhatikan syariat. Bagaimana saya harusnya berhubungan dengan mereka? Ini pakai apa? Harus pakai distance, ya. Jaga jarak. Iya benar, jaga jarak benar. Karena para ipar ini bukan mahram. Kemudian mertua ini bukan orang tua kandung sehingga tidak berhak. Apalagi kemudian suaminya sudah wafat, maka sebenarnya tidak ada keterikatan lagi. Melainkan status mertua ini memang mahram tetap, tapi sudah tidak ada ikatan sihir, yaitu pakai sihir, yaitu kebesanan, tidak ada lagi. Ya, begitu. Maka boleh menolak dan ana harapkan tegas ya. Kenapa begitu? Ummahat ini tegas. Ya, bagaimanapun caranya lepaslah dari jerat-jerat mereka. Kenapa begitu? Karena kalau seperti ini dibiarkan mereka menjerat, mereka mengatur. Nanti suatu ketika misal nanti nikah lagi, nanti ada calon yang baik dan lebih baik mungkin dari suami lama untuk menikah dengan nanti misalnya. Mereka nggak terima, itu nggak ada urusan sebenarnya. Dan karena nanti udah biasa ngikutin mereka, akhirnya kemudian nggak nikah sama yang lain yang lebih baik insya Allah. Maka jangan. Latihlah supaya bisa menolak hal yang bukan kewajibannya. Begitu. Sikapnya begitu. Apalagi kalau mereka sering
menyuruh hal-hal yang melanggar syariat, maka punyailah ketegasan dan jadilah wali anti, bapak anti atau keluarga, ya, sehingga bisa melindungi anti dari jerat-jerat mereka. Udah tidak ada alaqah khusus dengan mereka, apalagi ipar, ya begitu. Dan tidak durhaka sama sekali dengan sikap seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apapun afwan di luar tema, Ustadz, apakah pasangan pengantin yang hamil di luar nikah, yang dimana usia pernikahan sudah berjalan 10 tahun dan pasangan tersebut keduanya sudah hijrah dan paham agama, apakah wajib menikah ulang dan bagaimana cara bertobat? Ya. Pasangan-pasangan yang hamil di luar nikah itu gimana? Pasangan pengantin yang hamil di luar nikah. Pasangan pengantin yang hamil di luar nikah maksudnya berzina dulu gitu, baru kemudian manten, dan sudah 10 tahun. Oke, perlu dirinci di sini. Kalau beliau ini suami istri ini sudah bertaubat, sebenarnya perselisihan di antara mazhab ulama. Dalam mazhab Syafi'i sah nikahnya kalau sudah taubat. Dalam mazhab Syafi'i cukup satu syaratnya, sudah taubat, ya, maka sah nikahnya, walaupun rahimnya masih hamil, ya gitu ya. Dalam mazhab Hanbali, dan ini biasa asatidz salafiyin akan menjawab yang B. Dalam mazhab Hanbali, ya, yaitu 2 syarat. Pertama jazaz taubat, dua-duanya taubat baru boleh nikah, dan yang kedua bara'atul rahim, yaitu bebas rahim, imma keguguran, imma ngebrojol, ya, lahiran. Itu. Kalau keguguran selesai, kuret, maka bisa nikah, tapi taubat juga. Kalau lahiran habis itu baru bisa nikah. Itu dalam mazhab Hanbali, ya. Jadi kalau misalnya masih dalam keadaan hamil 3 bulan, mumpung belum menggembung, belum membesar, langsung nikah aja, biar orang-orang nggak curiga gitu. Nah, maka yang seperti ini dalam mazhab Hanbali itu tidak sah nikahnya. Baik, tetapi ketika itu nikah sama siapa nih? Ya, sama perempuan. Maksudnya sama KUA enggak resmi, Apakah ketika itu baik pihak perempuan atau laki-laki menceritakan kepada penghulu dan walinya? Wali jelas tahu ya, karena wali minta tanggung jawab kamu sama anak saya gitu kan. Enggak kasih tahu enggak ke penghulunya, ke pemuka agamanya itu? Kalau kasih tahu dan tetap dianggap sah oleh dia, kalau dikasih tahu nih ke penghulunya, Pak Penghulu, ini sebenarnya kami itu menikah karena istri saya telah hamil, maka sebagai pertanggungjawaban saya nikahi. Kalau Pak Penghulunya itu oke, ya udah, yuk kita nikahin, maka nikahnya sah insyaallah. Sah, iya sah. Kenapa? Karena mengikuti pendapat ulama yang ketika itu dia jadikan rujukan. Paham nggak di sini bedanya, kawan? Jadi kan tadi ada perbedaan pendapat di antara ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Mazhab Syafi'i biasanya di kita nih apa? Cukup taubat saja. Jadi nggak apa-apa nikah pas lagi hamil. Gitu ya. Dalam mazhab Hanbali, dan ini yang lebih tepat sebenarnya, yaitu taubat dan juga telah bebas dari kehamilan, baik karena keguguran atau karena lahiran. Itu mazhab Hanbali, Hanabilah. Nah, sekarang bagaimana posisi status beliau ini? Terlepas dari mazhab tersebut, kalau misalnya ketika dulu akad sudah konsultasi pada ustadz di daerahnya, Pak, konsultasi pada ustadz, bukan pada wali, karena wali bisa saja wali nggak ngerti agama. Konsultasi pada ulama ketika itu, atau ustadz ketika, atau KUA atau penghulu yang paham tentang agama, dan mereka mengatakan nikahlah biar sah, berarti mengikuti mazhab apa? Syafi'i. Dan karena ketika itu menganggapnya sah, maka sah, nggak perlu diulang sekarang.
Ya. Tapi kalau ketika itu nikah cuman walinya doang yang tahu dan keluarga aja yang tahu, jangan kasih tahu siapa-siapa. Ya. Penghulu nggak boleh tahu. Ya. Penghulu nanya misalnya, ini kecelakaan bukan gitu. Ya. Sambil bisik-bisik, kok penghulu kayak gini ya? Penghulu nggak tahu, nggak ada ulama yang tahu, nggak pernah konsultasi sama siapa-siapa kecuali sama orang yang nggak ngerti agama. Yang penting tanggung jawab cepetan daripada nanti dicurigain orang. Maka nikahnya tidak sah. Lah, ini sekarang udah 10 tahun tidak sah, tapi karena ini jahil maka khalas ya. Udah pernikahan berlanjut dan sekarang nikah ulang dengan akad baru, dengan saksi baru, dengan akad baru, dengan saksi baru, dengan mahar baru sekarang. Sekarang ini habis kajian ya, sekarang habis kajian. Iya. Dan nggak harus ke KUA, nggak harus ke KUA. Yang penting ada saksi minimal 2 biji, kemudian 2 biji, minimal 2 orang, kemudian apalagi mahar, yang penting akad, lafal akad, ada wali perempuan, ada mahar nggak wajib, mahar wajib tetapi nggak harus ada sekarang, mahar bisa ntar. Maharnya apa? Maharnya beras Ramos 6 kilo misalnya, Indomaret 65.000, ya. Bisa dah, bisa bawa aja tuh mahar langsung dah, itu sah. Habis kajian ya. Saya mau ngeliatin, iya beneran itu nggak usah dicatat di pemerintahan karena udah sah di pemerintahan, itu nggak ada ibrah, udah biarin itu. Yang penting sekarang secara syar'inya aja. 2 saksi yang benar, 2 saksi ya. Tek gitu kan, pasang 2 saksi kan, biasanya 2 saksi sini kan. Nah 2 saksi sini, penghulu nggak usah ada. Ya, wali suami. Mahar kalau ada nggak apa-apa, mahar aku bekas anak atau ini almuhim mahar gitu. Sebutin maharnya misalnya, boleh. Saya nikahkan putri saya dengan ini dengan apa gitu kan. Saya terima nikahnya, selesai. Iya beneran selesai. Lah terus gimana dengan anak-anak kalau udah 10 tahun ini lahir 3 anak. Anak yang pertama hasil zina, dinisbatkan kepada ibunya nanti. Anak yang berikutnya karena ini nikah syubhat, maka anak keduanya dinisbatkan pada bapaknya. Enggak apa-apa insyaallah pada bapaknya. Karena nikah syubhat ketika itu jahil. Ya, wallahu a'lam. Begitu ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum istri membenci suaminya yang kufur ibadah, tidak salat wajib dan puasa wajib? Bukan membenci, istri ini wajib berpisah pada suaminya. Ya, nggak boleh punya suami muslimah, nggak boleh punya suami yang tidak pernah sholat karena kafir. Muslimah nggak boleh bercampur satu rumah dengan laki-laki yang suami yang kafir. Maka terjadi apa? Furqah, yaitu penghancuran akad atau fasakh, ya, pemisahan pembatalan akad. Nggak boleh menjadikan itu sebagai suaminya lagi. Dan salahkah istri mempertahankan rumah tangganya dengan suami yang tidak taat pada Allah kalau suaminya itu tidak pernah salat wajib, tidak pernah salat wajib, tidak pernah puasa wajib, tidak pernah salat wajib walaupun malas, karena malas tidak pernah salat wajib, dia tahu itu, maka tidak boleh mempertahankan rumah tangganya. Istri ini wajib untuk memisahkan diri dari suami itu atau dia berzina dengannya. Istri sudah lelah mendakwahi karena suami nggak mau didakwahi, ya udah. Emang mau apa istri? Mau jadi dai? Iya udah. Karena udah bertahun-tahun, berbulan-bulan dikasih tahu nggak mau, ya udah khalas. Nggak boleh bareng sama dia, nggak boleh. Iya gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada teman yang dia minta tolong dicarikan donor ginjal dan dikasih uang banyak. Bolehkah kita membantu menolong mencarikannya? Iya boleh. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kalau memang dia mau ngasih uang dengan sebagai ganjaran, silahkan, enggak masalah insyaallah. Baik, kita cukup sampai sini insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.